Halo, apa kabar Sobat Riyadi Muda? Kembali lagi nih bersama aku Maisa Oka. Dan aku Dahlia di acara Kismis, Kisah Mistis. Apa kabar Kak Dahlia nih? Alhamdulillah baik. Kabar baik ya? Iya. Kalau Kak Oka sendiri apa kabar Baik ini? juga dong pastinya. Kayak kelihatan hari ini auranya beda banget ya, kayak seger banget, semangat. Iya, pasti dong. Puasa nggak sih? Puasa dong ya. Walaupun pasti. puasa tetap harus semangat. Oke, hari ini tadi sahur pakai apa nih? Aku tadi sahur pakai sate ayam. Sate ayam ya. Iya, Waduh, enak banget sih pasti ya. Iya. Terus hari ini kan ini malam minggu nih ya. Iya. Udah ada plan apa sih buat buka nanti atau mungkin mau malam mingguan? Kalau plan buat buka belum sih Belum, aku, tapi kalau malam mingguan juga nggak ada. Okay. Mungkin di kamar nonton drakor aja. Oh, kali. drakor. Iya. Oke. Kalau Kak Oka sendiri nih apa kabar? Baik juga. Terus hari ini juga puasa pastinya Oh, ya. iya. Belum bolong. Belum, Terus alhamdulillah. nanti ini kan malam minggu kan. Iya. Biasalah anak muda kan Iya. nongkrong-nongkrong, ngopi. Oh, Habis jadi buka udah ada pasti planning gitu udah ya? ada sama Oh, teman-teman biasa iya. lah. Mungkin kalau Sobat Riyadi Muda ini sahurnya pakai apa? Boleh banget di-sharing. Boleh banget biar Iya. kita tahu ternyata Sobat Riyadi Muda masak ini. Jadi kita Iya. biar kita mau masak ini juga deh kayaknya buat menu sahur. sahur selanjutnya Betul, kita gitu. heeh. Nah, ini kan kita kuliah ya. Tadi Kuliah. ada matkul nggak? Enggak sih, hari ini kebetulan aku libur. Libur. Iya, weekend. Terus Oh iya, weekend. Jumat juga libur. Oh iya. Iya, gitu. Karena Jadi- kemarin cuti bersama ya. Betul. kebetulan. Kalau Kak Dahlia sendiri? Ya sama dong, kan ini weekend. Oh iya. Ya, Iya. terus apa lagi ya? Aku mau tanya sesuatu deh. Apa nih? Udah ada persiapan belum sih? Ini kan menjelang UTS ya. Iya. Udah ada kesiapan ini itu atau apa gitu? Kalau aku sendiri sih nggak yang aneh-aneh ya. Mm-mm. Maksudnya yang penting aku tuh tugas selesai gitu, Betul. sesuai deadline, nggak kelewat gitu. Kalau Kak sendiri nih, ada persiapan apa buat menjelang UTS? Kalau aku udah ada persiapan pastinya ya. Kayak nyiapin mental itu Oh, pasti banget. Iya benar. Terus kesehatan juga Mhm. biar nggak down atau sakit pas Oh, iya. puasa kan. Apalagi kan itu kan. Iya. Terus udah nyiapin belajar sih pastinya sih. Heeh. Pelajari Review materi yang bener sebelum-sebelumnya. yang udah dikasih dosen. Terus stamina pastinya. Dan ini juga ada tugas dari dosen yang belum aku kerjain. Belum. Buru-buru dikerjain Bener. deh. Nanti keburu deadline takutnya. Kayak apa ya? Ntar deh kayak gitu Iya. terus, kayak mager gitu mau ngerjain. Ngerti nggak sih Kak? Kita juga mau tahu kan Padahal persiapan. deadline kan Apa? Senin kan aku. Oke. Jadi kayak yaudah gitu terus. Jadi kayak Oh, nanti ya, mm, mager. betul. Nanti lama-lama udah Senin ternyata. Iya. Kita juga mau tahu nih, kira-kira Sobat Riyadi Muda udah nyiapin apa aja nih buat UTS? Bener. Gitu. Boleh dah sharing-sharing lah. Iya. Kali ini kan kita udah di sini nih. Iya. Udah berdua. Wah, kita matching nggak sih? Matching nih. Mau ngapain Nah, nih? kita mau ngapain sih di sini Kak Mau Dahlia? ngapain ya? Aku mau kasih tebakan dulu deh. Boleh. Tebakan apa sih? Kepo deh aku. Tebak sound ya. Boleh. Um, Nah, apa tuh Kak? Kira-kira mau bahas apa Wait. kita kalau begitu? Kayaknya ini serem banget sih. Apa tuh? Kayaknya kita bakal bahas mantan gak sih? Aduh, iya benar serem. Bener kan? Kan Iya. dia juga serem Oh iya, mantan. tapi ini lebih serem dari mantan. Oke. Hari ini kita mau bahas tentang hal-hal yang sedikit angker. Oh, apa tuh? Kayak urban legendnya suatu tempat. Oke, Bisa? urban legend. Mm-mm. Kalau Kak Dahlia sendiri ada pengalaman atau cerita sendiri nggak sih? Boleh diceritain biar sobat Riyadi Muda juga tahu nih. Oh, Kak Dahlia punya pengalaman ini atau cerita apa gitu? Boleh silakan. banget. Ini, aku punya satu cerita. Hmm, Ini pengalaman pribadi aku ya. Oke. Ini aku tinggal di perumahan yang dulunya tuh sepi gitu. Oke. Sebelumnya ini Kak Dahlia sendiri tinggalnya di daerah mana? Aku tinggal di Bekasi. Oh, Bekasi. Tepatnya di Tambun. Oh, Tambun. Iya. Kayak seingat aku kalau Tambun tuh keinget Keanu deh. Keanu yang lucu itu loh. Iya. Itu parah sih. Kita 5 langkah dari Oh, 5 langkah. Baik. Deket ya berarti ya? Dulu itu di sana tuh sepi ya. Heeh. Sepi banget, saking sepinya tuh sampai orang tuh kalau udah denger Tambun tuh kayak apaan sih tempat buang orok ya itu. Oh, orok tuh apa? Orok tuh bayi-bayi baru lahir gitu. Oh, jadinya, bayi. gitu, bayi Oke. gitu. Mm-mm. Nah, Lanjut. singkat cerita, jadi kayak dulunya perumahan aku tuh dulunya kebun Hah? gitu dan dibangun perumahan. Perumahan. Oke. Jadi di blok aku itu ternyata dulunya itu konon katanya Mm-mm. ada pembunuhan. Oh, pembunuhan. Iya. Di situ? Iya, Oh, dibuang di kebun itu. Oke. Jadi ibu-ibunya dimutilasi, Mm-mm. istrinya dimutilasi sama suaminya dibuang di situ. Mm-mm. Dan itu sampai sekarang yang posisi tempat
ngebuangnya itu katanya di situ yang lahan kosong. Oh, jadi dibuang di situ? Iya, di Oke, ujung gang sana gitu. Terus Waktu itu kan masih sepi ya di sana, masih sekitar ya maksudnya penghuninya belum banyak lah ya, belum rame atau apa? Iya, belum rame gitu. Nah, jadinya dia menampakkan diri. Mungkin masih perkenalan, adaptasi sama Oke, siapa adaptasi. nih. Awalnya sepi, lama-lama kok rame, siapa gitu. Nah, terus akhirnya dia waktu itu nampakin diri ke bapak-bapak yang lagi ngeronda. Nah, pas lagi nampakin diri itu dia badannya itu setengah. What? Iya. Bener setengah? Iya, setengah doang. Wah, Dia setengah. serem sih itu sih. Rambutnya panjang. Oh, rambutnya panjang. Terus? Tapi dia cantik, nggak menyerah. Jadi nggak serem gitu walaupun setengah itu badannya. Oh my god. Itu terpotret kamera gitu. Oh, ke foto kamera. Iya, foto. Oh, oke. Dan akhirnya sampai sekarang juga dia masih di tempat itu karena mungkin masih ada memori kali ya. Iya. Terus dia itu suka banget nih kalau ada anak-anak kecil main lagi malam-malam, kan biasanya anak kecil main nih malam minggu gitu. Kenapa sering nampakin diri nggak sih ke anak-anak kecil atau apa gitu? Sekarang udah enggak. Udah enggak ya? Karena udah beradaptasi lah kita. Oke. Sekarang dia senang aja nggak ganggu untuknya gitu. Itu aja sih dari pengalaman pribadi aku. Oke, mungkin ada cerita lagi atau apa gitu biar Sobat Riyadi Muda juga pengen tahu nih, kepo nih gitu. Kalau ini ya, aku punya satu cerita. Oke, apa tuh? Ini Kayaknya seru nih. Di salah satu kampus terkenal di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Iya. Banyak sih sebenarnya ya, Banyak. banyak. Sebut aja kampus A lah. Kampus A, oke. Pasti Sobat Riyadi Muda juga tahu nih kalau dengar ceritanya, wah bener ini gitu. Jadi ceritanya waktu itu sore-sore ada kelas. Ada, oke. Tapi ternyata kelasnya itu diundur. Diundur Jam maghrib. Maghrib gitu. Oh, jam 6 gitu kan. Iya, dari situ udah Oke. merasa janggal lah. Kok maghrib ada kelas? Nah, biasanya nggak ada ya itu ya? Nggak ada. Atau ada mungkin daring kali ya. Nah, pas lagi di kelas itu ternyata dosennya itu diem aja, mematu. Diam. Iya. Jadi nggak ada obrolan atau apa gitu ya? nggak ada interaksi. Oke. Terus setelah itu di tengah-tengah keheningan dia ini apa namanya, ketua kelasnya itu di WA sama dosen si aslinya. Wah, kacau sih ini. Dia bilang, Mas, saya nggak bisa ngajar hari ini, saya nunda kelas ya gitu. Maksudnya kayak ganti hari gitu. Ketua kelasnya bingung dong, duh ini siapa yang di depan gitu kan. Terus abis itu dia si dosen aslinya ini bilang kalau coba dicek dulu kakinya ada nggak. Padahal tuh bener-bener kakinya nggak ada, pas dicek kakinya nggak ada. Iya. Dan saat kacau itu sih. pasti ketua kelasnya shock. Terus dia kayak ngeinstruksi teman-temannya buat keluar satu persatu lewat pintu belakang. Keluarlah satu persatu tanpa suara ya, satu demi satu keluar. Terus begitu tiba giliran ketua kelas ini keluarnya terakhir ya. Itu dia ini dosennya langsung berbalik nengok, bilang kayak, kamu udah tahu saya. Kayak gitu, bilang kayak gitu. Boom, saat itu juga ketua kelasnya lari ngibrit. Wah, kalau aku ya kan orangnya parnoan kan ya. Udah pingsan di situ pasti. Nggak mikir mau lari kemana atau apa, pasti langsung pingsan. Kakinya udah nggak berasa ya? Nggak berasa, udah langsung lemes, semua badan lemes. Iya. Soalnya kan sekilas ya aku kan nggak orang Indigo, jadi kayak orang awam gitu langsung begitu ditampakin langsung shock gitu kan, langsung pingsan gitu. Katanya juga sih setelah kejadian itu kampusnya diliburkan selama 3 hari. Oh, 3 hari? Iya. Oh, biar nggak apa namanya? Kayak keganggu lagi atau apa mungkin gitu ya? Ada mahasiswa yang shock. Oke, benar sih ya. Kalau dari Kak Oka sendiri nih, punya pengalaman apa nih di suatu tempat? Aku ada sih pengalaman dan cerita juga di salah satu mall di Yogyakarta. Yang sebut aja Mall X ya. Dekat ya dari kita. Deket lah, Solo Jogja nggak sih? Nah, ini ceritanya itu, ini kan mallnya dibangun pada tahun 2005 atau 6. Udah lama banget kan pasti. Dan ini banyak banget kejadian yang janggal kayak gitu. Apa tuh? Salah satunya,
nggak salah satunya, banyak banget sih. Ada di situ tuh tumbal proyek tumbal proyek buat dijadiin pondasi. Oh, biar kokoh mungkin bangunannya. Betul, jadiin pondasi. Dan itu tumbal proyeknya itu banyak banget, gak cuma 1-2 orangan, dan itu lebih dari 15 orang. Oh, banyak banget ya? Iya, 15 orang, banyak banget. Dan itu ada juga kejadian aneh kayak ular, dan itu ularnya melilit di setiap pondasi itu. Di kayak siluman gitu mungkin? Bener banget, ya itu ularnya gede banget, dan warnanya kalau nggak salah kayak agak semburat warna hijau. Ada semburan? Warna hijaunya, jadi coklat hijau atau apa gitu. Oh. Dan itu gede banget di basementnya itu. Okay. Bisa bayangin kan, serem. Iya. Terus habis itu dulunya kan sebelum yang di basement itu, yang pintu barat itu dulunya kan kuburan ya. Kuburan, dan itu kuburan kayak tua gitu, kuburan tua gitu, banyak banget kuburan. Habis itu kan digusur kan itu. Oh, sebelumnya jadi? Iya, digusur. Dan juga dulunya tuh di situ ada kebun anggrek. Kebun anggrek, dan juga itu dulunya ada kandang kuda milik keraton Jogja gitu. Dan habis itu banyak banget kejadian-kejadian aneh setelah dibangun mall ini. Dan mitosnya juga nih, dulu tuh ada maling yang sempat kabur lewat kuburan itu dan sampai digebukin sama warga. Dikejar ke sana, digebukin sampai meninggal di tempat itu, di kuburan. Bener-bener itu meninggal. Sampai, tahu nggak sih, meninggal dipukulin sampai darahnya tuh kena tanah gitu loh. Iya, ada jejak kayak gitu. Kena tanah, tapi nggak tahu ya bisa setega itu loh warga sampai gebukin maling kayak gitu. Mungkin karena zaman dulu kali ya. Iya, mungkin kan belum. Bener. Peraturannya belum. Dan anehnya besoknya itu pas udah dicek itu mayatnya harusnya ada dong ya kan. Harusnya itu nggak dikubur, mayatnya sebelumnya itu nggak dikubur di situ. Ditinggalin. Dan besoknya itu pas dicek itu nggak ada. Terus sisa darah yang kena di tanah-tanah hilang. Sama sekali nggak ada. Jadi bener-bener bersih tanah. Ya udah, tanah biasa aja gitu. Jadi tanda tanya berarti. Bener. Karena itu kuburan ya. Sempet aku mikirnya kayak mungkin jasadnya ini buat buat tumbal proyek juga gitu, buat penglaris atau apa gitu. Karena memang banyak ya. Banyak, nggak 1-2 orang kan tadi kan. Iya, benar. Banyak banget gitu. Dan ini juga ada pengalaman aku datang ke mall tersebut. Sebelumnya aku nggak tahu ya mall tersebut tuh angker kayak gitu. Jadi belum tahu asal-usulnya. Biasa aja gitu. Oh ya udah ke mall kayak gitu kan. Dulu aku ke mall sama teman aku berdua kayak ya udah makan, terus jajan apa, beli apa gitu. Biasalah, selayaknya orang jalan-jalan. Nah, ini pas awal masuk ke parkiran dulu nih, ke basement kan. Parkiran basement, dia nggak ada apa-apa sebelumnya. Terus lanjut ke naik tangga dulu ke atas. Nah, pas di tangganya itu teman aku nyeletuk gini. Oka, aman nggak gitu. Kan kayak apaan sih gitu. Iya kan. Yaudah aku jawab aja aman gitu. Iya. Udah sampai kenapa sih itu? Udah nggak apa-apa gitu. Ntar aja gitu. Terus ya udah kan lanjut kita ke lantai atas buat makan dan beli apa. Dan singkat ceritanya itu udah selesai makan dan sebagainya, ke kamar mandi nih. Temen aku ke kamar mandi dan aku kan posisinya di luar di pintu masuk kan. Nunggu ya? Iya, nunggu gitu. Dan kata temenku kan itu pintu kamar mandinya ada 5 kan. Dia yang di tengahnya itu. Terus yang pintu paling pojok nih ketutup, kekancing gitu kan. Terus singkat ceritanya itu abis dari kamar mandi, harusnya kalau ada orang yang di kamar mandi ada suara entah apalah ya, atau air. Bener, itu nggak ada sama sekali. Jadi kayak sunyi gitu loh di kamar mandinya itu. Nah, after keluar dari pintu kamar mandinya itu ada yang ngintip. Dan pintunya tadi yang kekunci tadi kebuka. Dan ini sebelumnya nih temen aku ini kan anak indigo ya, bisa ngelihat hal-hal kayak gitu. Iya. Udah ada yang di pintu terakhir tadi yang pojok itu kebuka kan. Udah kebuka, habis itu ada sosok nih katanya ada sosok anak kecil. Anak kecil ya sebahu aku lah. Oke. Terus abis itu dan kuku tangan dan kuku kaki itu panjang-panjang
kita tahu penyihir gak sih? Kayak monster gitu. Nah, jadi panjang-panjang itu, cakarnya panjang. Dan itu wajahnya juga rusak katanya nih. Terus rambutnya juga nggak selebat itu. Jadi kayak cuman berapa helai. Tapi ini kalau menurut aku mungkin itu bukan sosok anak kecil, tapi sosok yang lebih dari anak kecil. Cuma emang perawakannya tuh seperti anak-anak. Bisa jadi sih, kayak menyerupai gitu kan. Iya, benar banget. Terus akhirnya udah tuh dia keluar dengan ya tergesa-gesa lah mungkin ya. Udah aku tanya, kenapa lo gitu? Nggak apa-apa, aman gitu. Terus habis itu yaudah nih keluar, bisnya keluar, ntar deh gue ceritain gitu. Dan udah sampai di basement juga, dia juga bilang gini, kita udah masuk mobil nih. Dia bilang, Kak, lu aman nggak gitu? Dua kali tanya gitu. Iya aman, kenapa gitu? Dari tadi lu tanya aman-aman mulu gitu. Gue dari tadi ngelihat kayak gitu. Ngeliat apaan gitu? Ya nggak bisa dilihat. Oh maksud lu setan gitu? Gue gitu. Yaudah akhirnya pas di basement itu kan yang di pojok itu harusnya kan tiap atas basement itu ada lampu kan. Yang di lampu pojok itu mati baru nggak tahu ya lagi mati atau apa, mati kan. Di situ teman aku tuh ngelihat kayak sosok tinggi besar gitu kan, dan itu warnanya hitam, terus rambutnya panjang banget, terus kayak keribu gitu loh. Matanya gimana? Untuk matanya tuh warna merah gitu, serem banget sih. Genderuwo sih itu. Terus abis itu kan merinding ini. Aku juga sama nih. Terus abis itu lu lihat itu nggak sih Kak gitu? Lihat apa gitu? Di sana ada dia langsung bilang ada genderuwo. Hah, bohong lu gitu. Kan aku kan orang awam awam yang nggak tahu kayak gitu. Tiba-tiba apa? Mana nggak ada. Aku jawab gitu dong gitu. Udahlah, ayo. Aku kan orangnya parnoan. Jadi kayak udah cabut aja gitu. Udah bisa cabut. Terus lanjut kan parkiran motor itu, yang parkiran pintu timur itu juga dulu tuh di situ ada pohon kelapa. Dulunya pohon kelapa, kebun gitu. Kebun kelapa. Jadi kelapanya banyak banget, dan sekarang itu kan yang dijadiin parkiran motor. Jadi parkiran motor gitu. Itu jadi setiap orang yang lewat kan depannya jalan raya kan. Jadi setiap malam-malam tuh setiap ngelewat situ itu pasti ada kejadian aneh. Apa tuh kejadian? Ada kejadian aneh. Kayak contoh nih, tiba-tiba ada benda jatuh, kelapa jatuh, kayak gitu. Di situ ada kelapa jatuh gitu. Padahal itu bukan kelapa sebenarnya sih. Jadi orang kan bikin penasaran ya. Pohonnya nggak ada kan berarti? Pohonnya nggak ada dong, kan udah ditebang. Terus kadang ada suara huk gitu. Dan orang kan pasti penasaran apa itu, kan pengen dicek kan. Iya, jadinya memacu adrenalin. Bener, apa sih ini sebenarnya? Terus udah dicek, udah deket kan penasaran. Ternyata itu bukan kelapa. Apa tuh? Itu kepala, coy. Bukan kelapa, justru kepala? Kepala. Dan itu kepalanya tuh kayak ada wajahnya tapi rusak parah gitulah. Terus itu ada rambutnya juga panjang. Serius? Dan itu kepala, dan ada itu loh, organ-organ dalamnya itu loh. Mungkin kuyang kali ya kalau ini. Mungkin di tempat lain umumnya kuyang ya. Kalau di Jawa gundul pringis disebutnya. Kayak gitu. Jadi asal usul gundul pringis ini sendiri itu tuh kayak yang orang cuman ada organ dalamnya itu, dan itu juga gundul pringisnya sering makan anak-anak gitu loh, yang dimain di sungai-sungai gitu. Serem banget. Itu kayak apa ya, kebayang ini bentuknya gitu, kayak jadi ngebayangin kayak gini gitu kan. Iya, jadinya kayak udah deh, kayaknya kita nggak usah bahas itu deh. Kayak bahas apa nih? Ini kan kita udah ngobrol-ngobrol ya. Betul. Ini kita juga mau buka puasa. Jam berapa sih ini? Gak ada jamnya. Gak ada jamnya. Jam kulit kurang bulu kan. Terus? Kalau kan nih, ini kan kita mau buka puasa. Ada list mau buka pakai takjil apa kira-kira? Masih bingung sih, masih dibicarakan ya. Mungkin yang pertama masih minum hangat, yang hangat-hangat gitu, yang manis-manis mungkin gitu. Boleh. Nanti ditulis aja ya gitu. Mungkin gitu. Terus nanti bukber juga sih paling sama teman-teman. Oh iya, pasti. Seru. Iya, tentunya gitu.
Kalau aku sendiri sih nanti mau bukanya pakai yang enak-enak lah. Harusnya bukanya ditemenin sama ayang, nggak enak itu, pasti enak. Gak ada, makanya Oh, kita ini ada. aja. Yaudah, Ini kita matching banget langsung kan. iya nggak sih? Gitu. Oke, boleh nih juga boleh buat sobat Riyadi Muda kalau Iya. ada cerita atau pengalaman sendiri bisa diceritain ke kita biar kita sharing-sharing. Iya bener banget. Atau mau jadi bintang tamu boleh banget. Boleh banget loh Kak itu, nantinya. ditunggu Iya, banget ya. iya, nanti Biar apa tambah segmen kita nggak sih? Jadi star di Betul. sini. Dan ternyata memang setiap tempat itu punya asal usulnya sendiri. Bener, Punya ceritanya masing-masing gitu. Jadi bisa ada cerita apa di sini Iya. atau apa di sini Dan gitu. percaya nggak percaya memang mereka yang Emang tak ada, ada. emang ada. Iya. Cuman akunya sih yang kayak awam kayak Iya. gitu. Kita Ya, hidup berdampingan memang. Betul, Iya. Gitu. Kayaknya itu aja sih ya Kak. Udah lama juga nih. Iya, sesi kali ini gitu. Mungkin itu aja yang bisa kita obrolin di segmen Banget ini. sih, Harus bersaya. berpisah sama Sobat Riyadi Muda. Betul banget. Mungkin next kita bisa ketemu lagi Iya. di acara Kismis, kisah mistis. See you. See you guys.